kita akan sama-sama bertahap belajar kitab Syarh Sunnah, di mana insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya. Kemudian mari kita buka majelis ini, kita sama-sama baca lafaz al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Yahya kepada beliau oleh Fathul Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Wusta, dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesehatan badan kita. Kita bersama-sama bisa duduk untuk belajar, menuntut ilmu, mempelajari kitab-kitab ulama, dan semoga kita mendapatkan satu ilmu darinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut sunnah-sunnah beliau. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan membaca dari kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan
rahimahullah taala, yang beliau menjelaskan syarah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang kitab Syarhus Sunnah. Dan kemarin kita telah membahas perkataan beliau, yaitu bahwasanya wa minas sunnati luzumul jamaah, dan termasuk prinsip dari sunnah itu adalah mengasih jamaah, berpegang teguh kepada al-jamaah. Akan yang menyimak membawa kita, kadang-kadang ada beberapa paragraf yang saya hanya bacakan terjemah dulu maknanya, karena waktu kita tidak panjang dan pertemuan kita hanya sebulan sekali, jadi tidak bisa kita baca semuanya. Ya, nanti waktunya tidak cukup. Kalau antum ingin mendengarkan bacaan syarah ini semuanya, ada audio rekaman Ustaz Fauzan membacakan kitab ini ada. Silakan dicari, itu ada. Ya. Kita masuk pada halaman 19. Wal asasul ladzi tubna 'alaihi al-jamaah min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimahullah ajma'in. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla waqtada. Wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Imam Al-Barbahari mengatakan, dan asas dasar yang ditegakkan di atasnya al-jamaah adalah mereka sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati mereka semua. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka itulah, para sahabat itulah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka jamaah yang awal pada umat ini. Ya, jamaah yang awal pada umat ini. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa saya yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah, al-jamaah itu adalah siapa saja yang di atas al-haq. Bahkan dikatakan in kunta al-haq fa antal jamaah. Jika engkau berada di atas kebenaran, maka engkau adalah al-jamaah meskipun engkau sendirian. Dan para sahabat adalah jamaah awal pada umat ini. Sebagaimana Rasulullah ketika bersabda menyebutkan perpecahan golongan, Rasulullah mengatakan, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa millatan wahidah wa hiya al-jamaah. Kecuali milah yang satu, yaitu al-jamaah. Maka ketika itu ada yang bertanya, siapakah jamaah itu oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ana alaihi wa washabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka semua. Mereka adalah al-jamaah awal pada umat ini. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka para sahabat itulah ahlus sunnah wal jamaah, bahkan ahlus sunnah wal jamaah yang paling awal. Faman lam ya'khudh anhum, maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, mengambil apa? Mengambil suri toladan dalam beragama. Tidak mengambil contoh dari mereka dalam beragama. Tidak mengambil cara berakidah mereka. Tidak mengambil cara beribadah mereka. Maka dikatakan Allah waqtada, maka mereka sungguh-sungguh, atau orang yang tidak mengambil dari sahabat itu, sungguh-sungguh dia telah sesat dan dia telah melakukan bid'ah. Dalam semua perkara-perkara di dalam agama, ingat ya, bukan perkara-perkara dunia, bukan perkara-perkara agama. Barang siapa yang tidak mau mengambil dari sahabat cara menafsirkan Al-Quran, dia tidak mau mengikuti cara penafsiran sahabat, dia membuat cara penafsiran tersendiri, maka sungguh dia telah sesat dan dia telah berbuat bid'ah. Cara berakidah, dia tidak mau mengikuti cara berakidahnya para sahabat, dia membikin-bikin sendiri cara berakidahnya, maka sungguh dia telah sesat dan membuat bid'ah.
kesesatan itu beserta ahlinya, ahli kesesatan, di dalam neraka. Kemudian perkataan beliau ini disyarah oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan perkataan Imam Al-Barbahari wal asas alladhi tubda 'alaihi jamaah, dan asas pokok dasar yang dibangun di atas al-jamaah beliau mengatakan madhul jamaah alladhi hadha sya'nu. Siapakah mereka al-jamaah yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari ini? Siapa? Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ketika Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa asas salat itu adalah jamaah, dan asas yang dibangun di atas jamaah. Siapakah jamaah itu? Jamaah itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Man ja'a ba'dahu minan tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat minan tabi'in, yaitu dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat. Watba'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'in mengikuti sahabat, ada lagi generasi di bawahnya yang dia mengikuti tabi'in. Wal qurunul mufaddalah haula'i humul jamaah. Faman iqtada bihim minal mutaakhirin haula'i humul jamaah alladhi yajibu 'alal muslim an yakuna ma'ahum walau nalu ma nalu minal adha. Waman tahdid. Ini kita potong dulu sini ya, kita jelaskan. Setelah beliau menjelaskan siapa jamaah yaitu sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti tabi'in, maka beliau mengatakan wal qurunul mufaddalah, dan kurun atau mereka adalah kurun yang utama, yang keutamaan mereka bahkan dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasi itu kata Rasulullah, itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian generasi setelah mereka yang tabi'in. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu yang atba'ut tabi'in. Haula'i jamaah, mereka itulah yang disebut al-jamaah. Faman iqtada bihim minal mutaakhirin, maka dan siapa saja yang mengikuti mereka dari orang-orang yang akhir. Jadi orang yang akhir bahkan di masa kita ini bisa disebut al-jamaah ketika dia mengikuti sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan di sini, wa man iqtada bihim minal mutaakhirin, dan siapa saja yang mengikuti kepada mereka, mengikut kepada mereka. Mereka ini siapa? Sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Masih ada kesempatan bagi orang-orang di zaman ini untuk disebut sebagai al-jamaah. Syaratnya mengikuti mereka. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini orang-orang akhir di zaman akhir yang mengikuti mereka. Mereka mengambil perkara-perkara agama dari para sahabat,
walau nahu mana minal ada, walaupun mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari gangguan-gangguan, walaupun mereka diganggu, maka al-jamaah tetap berpegang teguh kepada ajarannya Rasulullah dan para sahabat. Meskipun diganggu, dicerca, diancam, minal tahdid, dari ancaman-ancaman, wa minat ta'ir, dan dari ejekan-ejekan, wa minat tahajjum, dan dari serangan-serangan, yasbir ala hada, mereka bersabar di atas perkara ini. Itu al-jamaah. Jadi di sini beliau mensifati sifat al-jamaah yang pertama tadi adalah berpegang teguh, mengambil perkara agama dari para sahabat, menjadikan sahabat sebagai suri tauladan dan beragama, dan mereka memiliki sifat mereka tetap teguh dan sabar meskipun mereka dihina, diejek, bahkan ketika mereka diserang. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum wa man khadalahum hatta ya'tiya. Akan ada senantiasa golongan dari umat ini yang menggolirkan kebenaran, menggolirkan al-haq, tidak merugikan mereka. Orang yang menghina, orang yang merendahkan, mengejek mereka, hingga datang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yasbir 'ala, mereka tetap bersabar dalam perkara. Jadi Allah Sunnah wal Jamaah itu mesti bersabar dengan ejekan-ejekan yang ada. Wa yatahammal, meskipun mereka harus menanggung beban, memikul beban, madama annahu 'alal haq, selama dia di atas kebenaran. Fala yanharif 'anil haq bal yasbir 'ala ma asabah. Wa illa fa innahu sayakunu hadafan lil mawdudin wa du'atu su' wa du'atu dharar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat tabi'in dan tabi'in tadi, dia akan tetap sabar menanggung beban agama ini selama dia di atas al-haq. Maka janganlah dia itu menyeleweng, janganlah dia itu menyeleweng anil haq dan kebenaran. Wal yasbir, bahkan hendaklah dia bersabar ala masalah atas apa-apa yang menimpanya. Wa illa, karena jika dia tidak seperti itu, jika dia tidak bisa bersabar dan dia menyeleweng, maka dia akan menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang menyimpang. Dia akan menjadi sasaran empuk al-muqtadin, orang-orang yang menyimpang, dan dia akan menjadi sasaran empuk dai-dai penyeru-penyeru yang buruk, wa du'atu dharar, dan dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ketika mengenal kebenaran, kemudian dia tidak istiqomah memeganginya, kesabarannya kurang, ya, maka dia akan menjadi sasaran makanan empuk bagi orang-orang yang menyimpang. Dia akan menjadi makanan empuk bagi dai-dai yang buruk, bagi dai-dai yang membawa kepada kesesatan. Ini bisa kita pahami dengan mudah. Orang yang tidak mau berintimat, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat, maka dia akan mudah dimakan oleh Syiah, Khawarij, Sufi, dan sebagainya.
Bagaimana manhaj mereka? Tidak ada kesabaran, menanggung beban, maka dia akan mudah menjadi sasaran kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian beliau, kalau Allah Ta'ala Saleh Fauzan menyebutkan satu dalil, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah memberikan rekomendasi bagi kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka lah yang pertama-tama kali memeluk Islam. Mereka lah yang pertama-tama kali menjalankan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama-tama di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kita bukan muhajirin yang dimaksud dalam ayat ini. Kita bukan ansor. Namun apakah kita masih bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya bisa. Masih ada satu kesempatan. Muhajirin telah diridhoi oleh Allah, ansor telah diridhoi oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita masih diberi satu kesempatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Muhajirin dan ansor. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Dengan baik maknanya banyak, tidak menyeleweng ke sana kemari, ya, bersabar. Itu makna dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar di sebuah kelas, kita belajar. Contohnya kita belajar matematika. Ibu gurunya mengajari 10 soal. 10 soal dijadikan bahan ulangan. Anak-anak, kalian kerjakan soal 10 ini. Setelah dikumpul nilai ulangan itu, ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 9, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3, bahkan ada yang nilainya 0. Kemudian ibu gurunya bilang, wahai anak-anakku, bagi siapa yang nilainya jelek, boleh mengerjakan kembali dan kalian boleh mencontoh jawaban teman kalian, ya, yang nilainya baik. Kira-kira kalau antum jadi murid, nilai antum 2, kira-kira mau nyontoh jawaban teman yang nilainya 5, yang nilainya 3, yang nilainya 7, atau yang nilai 10? Yang nilainya 10. Para sahabat ini beragama telah diridhoi oleh Allah. Antum beragama, berakidah, antum beribadah, antum melakukan segala perkara-perkara di dalam agama ini, sholatnya, puasanya, hajinya, zikirnya, zakatnya, muamalahnya, sedekahnya, dan sebagainya. Kira-kira antum melakukan itu pengen diridhoi oleh Allah atau tidak? Siapa yang tidak pengen? Maka syaratnya Allah memberikan syarat di sini. Seolah-olah dalam ayat ini loh, kalau antum pengen cara beragama antum diridhoi oleh Allah, maka ikutlah muhajirin dan ansor. Allah mengatakan,
ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka Muhajirin dan Ansar dengan baik. Jangan menyeleweng ke sana kemari. Ikuti itu Muhajirin dan Ansar jika antum kepengen diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala lama dzakara Muhajirin wal Ansar fi surat Al-Hasyr qala walladzina ja'u min ba'dihim wa yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-Qur'an ada yang bawa Al-Qur'an? Karena ada tadi tablet. Kita lihat, ya, karena di sini Rasulullah Fauzan mengatakan bahwa Allah Taala lama dzakara Muhajirin dan Ansar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ketika menyebutkan tentang Muhajirin dan Ansar. Setelah Allah menyebutkan tentang Muhajirin dan Ansar, sebelum ayat ini, karena di surat Al-Hasyr ayat 10, Allah menyebutkan tentang Muhajirin dan Ansar pada ayat 8 dan ayat 9. Ya. Dibaca. Pakai ini. 8 9. Adapun ayat surat Al-Hasyr ayat ke-8, untuk orang-orang laki yang berhijrah yang berusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya, demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian ayat ke-9, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, dan orang-orang yang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memalukan. Dan siapa yang menjaga dirinya dari kepikiran, maka mereka itulah orang yang berkumpul. Allah menceritakan tentang Muhajirin dan Ansar. Lihat pada ayat 8. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Jadi masuk di sana orang-orang Muhajirin. Ya. Orang-orang Muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka dan meninggalkan harta-harta mereka karena mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Ini orang-orang Muhajirin yang meninggalkan kampung halaman, itu meninggalkan kota Makkah. Mereka meninggalkannya karena diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka tetap mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Meskipun mereka diusir, harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan harta bendanya, mereka tidak goyah. Mereka memilih pergi dari kota Makkah mempertahankan agamanya. Mereka mempertahankan agamanya untuk meraih ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurullaha wa rasulahu ulaika as-shadiqun. Mereka pergi juga dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Ya, mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika as-shadiqun. Maka ketika kita mengatakan kami berislam dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka di saat itulah antum akan mendapatkan ujian-ujian. Sebagaimana kaum Muhajirin bahkan diusir, tetapi mereka tetap menolong Allah dan Rasul, tidak goyah. Dan itulah orang-orang yang benar, as-shadiqun, benar keimanan mereka, benar keyakinan mereka. Kemudian setelah itu
tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, yaitu orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yaitu orang-orang Ansar sebelum kedatangan mereka para muhajirin. Mereka telah beriman sebelum orang muhajirin datang. Mereka yang menempati kota Madinah. Apa yang mereka lakukan? Yuhibbuna man hajara ilaih, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Nah, ini orang-orang Ansar dan orang muhajirin itu luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab, sebagai disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab itu pernah berwasiat, aku berwasiat kepada khalifah sesudahku, kata Umar bin Khattab, agar memperhatikan kaum muhajirin yang pertama. Hendaknya hak mereka tetap diberikan kepada mereka dan kehormatan mereka tetap dipelihara. Aku juga berwasiat kepada untuk kaum Ansar agar mereka diperlakukan dengan baik. Hendaklah, kata Umar bin Khattab, orang yang paling baik di antara mereka diterima dan orang-orang yang berbuat buruk di antara mereka dimaafkan. Ini hadis karena keagungan muhajirin dan Ansar. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan keutamaan muhajirin dan Ansar dalam ayat tersebut, antum bisa baca. Ya, antum bisa baca. Allah sebutkan keutamaan dari muhajirin dan Ansar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tentang orang-orang setelah mereka, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului dalam keimanan. Alladzina sabaquna bil iman, mereka yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ini menunjukkan mereka satu manhaj, satu jalan. Makanya umat di akhir zaman ini dalam keimanan itu mengikuti mereka, alladzina sabaquna bil iman. Kita mengikuti muhajirin dan Ansar yang telah mendahului keimanannya. Kita mengikuti mereka. Kalau antum melakukan sunnah wal jamaah, tidak ada cara lain selain mengikuti mereka, sebagaimana Allah sebutkan di sini, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka mengikuti para sahabat dalam keimanan. Alladzina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina, dan jangan engkau jadikan pada hati kami ghil, dengki, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kita mengikuti para sahabat muhajirin dan Ansar, dan tidak boleh sedikit pun ada rasa benci di hati kita kepada para sahabat. Sehingga kalau kita membaca sirah sahabat, apa yang terjadi di antara mereka harus tanamkan husnudzon. Kadang-kadang kita membaca sirah tentang peperangan Jamal, perang Siffin, kemudian tumbuh ghil, ada rasa bukan benci, kadang-kadang sudon, kadang-kadang sudon, ya. Kadang-kadang kita membunuh, ternyata para sahabat itu juga punya intrik-intrik politik. Apa kita gambarkan para sahabat itu kayak politikus zaman sekarang? Tidak, jauh. Bahkan di masa sahabat itu mereka suruh pejabat gubernur saja nggak mau, kadang sampai nangis ketika ditunjuk jadi gubernur. Nggak mau. Sekarang ini merasa diri paling baik, senyum, coblos nama puji, senyum, coblos nama dia, merasa bangga. Para sahabat nggak mau. Mereka menghindari jabatan-jabatan itu. Wallahi, baca sejarah, sampai nangis mereka.
rencanakan, mereka berintrik politik dan sebagainya. Jangan. Kita harus husnuzon. Ya, kita harus husnuzon. Makanya tidak boleh ada rasa ghil. Apakah ada orang ghil? Ada. Syiah paling benci dengan para sahabat, benci dengan Utsman bin Affan. Tidak ada. Khawarij, bahkan Khawarij di abad ini, kalau antum membaca sebuah kitab ya yang berjudul Al-Adalah Al-Ijtimaiyah yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Antum tahu Sayyid Qutb yang menjadi rujukan kaum muslimin dan orang-orang Khawarij di masa ini. Dia mengatakan dalam kitab itu, idza nadharna binadharil Islam, jika kita memandang dengan pandangan Islam, kata dia, dia mengatakan tentang orang-orang yang memberontak kepada Utsman bin Affan, dia katakan aqrab ilal Islam. Orang yang menentang Utsman bin Affan telah lebih dekat kepada Islam. Masya Allah, jahatnya lidah. Biasanya antum yang semangat-semangat itu senang baca kitabnya saya. Ya, senang kan? Membakar semangat. Hati-hati dengan orang ini, Khawarij. Dia mengatakan, idza nadhara binadhari Islam, jika kita melihat dengan pandangan Islam, kata dia, orang yang memberontak Utsman bin Affan itu aqrab minal Islam. Dia lebih dekat kepada Islam. Kalau begitu dia menuduh Utsman bin Affan jauh dari Islam. Mau bilang dari tidak ada kata-kata yang lebih kotor dari itu. Ada ghil kepada para sahabat. Ada yang menuduh Utsman bin Affan tidak adil. Ada yang menuduh Utsman bin Affan nepotisme. Ada yang menuduh, Masya Allah, husnuzon kepada para sahabat. Ya. Jangan kita bayangkan para sahabat itu keadaannya seperti kita ini, yang menginginkan ini itu jabatan, kedudukan dan sebagainya. Tidak. Ya. Hilangkan kebencian. Karena inilah orang yang akan diridhoi oleh Allah. Mengikuti sahabat, tidak ada ghil, mendoakan mereka. Ya? Mendoakan para sahabat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya Engkau ini Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jamaah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fal mutaakhir yaqti bil mutaqaddim wa min ahlil haq wa al khair walau kana bainahum wa bainahum zamanun tawil yalzumu ma kanu alaihi mahma kallafahu dzalika wa huwa yasbir. Kata beliau, wal mutaakhir, maka orang-orang yang di zaman akhir ini, mereka itu mengikuti bil mutaqaddim, mengikuti yang telah lalu, generasi yang telah lalu, ini para salaf. Karena salaf ini maknanya yang telah lalu, ya, dari ahlul haq dan ahlul khair. Walau kana bainahum wa bainahum, walaupun antara dia dan mereka zamanun tawil, masa yang sangat panjang. Kenapa? Karena yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Meskipun waktunya sangat panjang, meskipun berbeda tempat, mereka di Madinah, kita di Sakaim. Meskipun jaraknya berapa ratus tahun lalu, beribu-ribu tahun lalu, tetapi dia tetap akan satu manhaj jika generasi yang akhir ini mengikuti generasi yang awal. Jika generasi yang akhir ini mengikuti kebaikan-kebaikan mereka, ya, jika generasi yang akhir ini mengikuti cara beragama mereka, cara berakidah mereka, maka inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu orang jamaah, walaupun terpisah jarak yang panjang, mereka berpegang teguh, ya,
sahabat berada di atasnya. Bagaimanapun mama kalau dzalik, bagaimanapun beratnya perkara itu. Meskipun ketika harus mengikuti sahabat itu harus berat. Dengan ejekan, dengan serangan-serangan, dengan hinaan, fahuwa yasbir, maka dia tetap sabar. Kenapa? Coba antum bayangkan, ketika Rasulullah menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Atau Rasulullah mengatakan sintain finnar, 72 golongan itu di dalam neraka wahidatan fil jannah, dan satu golongan masuk ke dalam surga. Satu kelompok kebenaran dihadapkan dengan 72 golongan di atas kesesatan. Dan yang namanya kelompok sesat, ibarat dulu di Jakarta itu ada istilah sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya, ada sih. Itu lama di Jakarta datang. Biasanya itu mereka sepakat untuk menyerang Salafi. Yang dibenci Khawarij siapa? Salafi. Lihat dalam situs-situs mereka. Lihat dalam situs-situs mereka. Siapa yang paling sering dicerca oleh mereka? Salafi. Diejek, dikatakan banci, dikatakan ya, tidak berani jihad, dikatakan macam-macam pokoknya, dikatakan penjilat pemerintah dan sebagainya. Terus siapa yang sekarang paling dibenci oleh orang-orang sufi? Siapa? Salafi. Lihat situs mereka. Lihat situs-situs mereka. Karena Salafi suka mengkritik apa yang mereka lakukan, limbah kedua, percaya ini, percaya itu, keyakinan sufi. Mereka sangat benci dengan Salafi. Siapa yang dibenci oleh Syiah? Salafi. Bahkan mereka mengatakan Salafi ini dengan laqab Wahabi. Coba sama-sama 72 golongan sesat ini akan menyerang Ahlul Haq dengan berbagai macam cara. Dan ini sesuatu yang bisa kita lihat, ya, tidak tertutup di barat terangnya matahari. Jelas kebencian mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sepakat untuk memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jamaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kedua paragraf ini kita dapatkan bahwasanya ketika kita ingin beragama, maka kita harus mengikuti jejak sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastinna bima qad qad." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti satu jejak, satu sunnah, satu perjalanan, hendaklah mengikuti jejak orang yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup tidak terjamin terpelihara dari fitnah. Jadi kalau kita ingin mengikuti satu jejak dalam beragama ini, maka ikutilah orang yang telah mati. Jangan ikuti orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup pusat pelan tidak aman dari fitnah. Kita ikuti siapa mereka yang telah mati itu. Beliau mengatakan, siapakah orang yang telah mati itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdal hadhil ummah wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Qawmun ihtarahumullah li suhbatin nabiy wa iqamatid din. Fa'rifu lahum fadlahu wattabi'uhum fi asarihim tamassaku bimas tataqtum min akhlaqihim wa dinihim fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud setelah mengatakan siapakah mereka yang telah mati adalah para sahabat. Mereka adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud mensifati mereka. Di antara sifat sahabat disebutkan oleh beliau, mereka adalah orang-orang yang paling utama dari umat ini. Hati-hati mereka paling berbakti. Para sahabat paling berbakti kepada Allah. Ketika diperintahkan suatu perintah, mereka kerjakan. Ketika diperintahkan menjauh satu perkara, mereka kerjakan. Antum ingat kisah ketika dilarangnya minuman keras. Allah melarang minuman keras. Tetapi ketika Allah mengharamkan minuman keras, para sahabat membuang minuman mereka hingga Madinah itu banjir khamar. Sangat berbakti mereka. Begitu dilarang, tumpah semuanya. Kalau antum dilarang, tumpah 4 botol yang satu botol disimpan. Ya. Dikatakan merokok itu haram, belum bisa. Yang kurang tahu kemarin satu bungkus setengah dulu. Para sahabat nggak ada seperti itu, nggak ada. Ya, nggak bisa sekarang sehari 2 batang dulu. Nggak ada masalah. Tumpah langsung itu khamar. Karena hati mereka itu berbakti. Mereka lah paling berbakti kepada Allah. Ilmu mereka itu paling mendalam dan paling sedikit takallufnya dalam beramal. Memberat-beratkan tidak apa, membeban-bebankan diri dalam beramal tidak. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka. Bagaimana kita mengikuti para sahabat kalau kita tidak pernah tahu keutamaan mereka? Kenalilah mereka. Agar ada keinginan hati untuk mengikuti mereka. Kenalilah mereka akan keutamaan mereka. Ikutilah jejak mereka dan berpegang teguhlah pada akhlak serta agama mereka semampumu, karena sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Allah sudah memberikan contoh. Ya. Allah sudah menunjukkan kepada kita, kalau kita meminta kepada jalan yang lurus, Allah sudah menunjukkan orang-orang yang telah berada di atas jalan yang lurus, yakni para sahabat. Kita tinggal contoh saja. Kalau antum setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, tapi nggak mau mengikuti sahabat, itu sama saja bohong. Berdoa minta ditunjukin di jalan yang lurus, antum cari jalan lain, padahal jalannya sudah ditunjukkan. Kemudian dikatakan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan usul sunnah, pokok-pokok dari sunnah, indana di sisi kami atau menurut pandangan kami, yaitu tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu wal iqtida'u bihim, yaitu berpegang teguh dengan apa yang menjadi pijakan para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka. Itu asas sunnah. Kalau antum mengatakan itu beragama sesuai dengan sunnah, maka harus tahu asas. Kalau antum beragama di atas sunnah tapi tidak berpijak
SAW itu pohon belaka. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah ta'ala, al-Islamu innama huwa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafuna min ahli al-quruni thalatha al-mashhud yang telah dipersaksikan lahum bil khairiyah, yang mereka disaksikan dengan kebaikan, ala lisan shadiqil masjid, dengan lisan as-sadiqul masjid Rasulullah SAW. Islam itu apa yang ada dalam kitabullah yang Al-Quran, yang ada dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menjadi pijakan para salaf kita. Siapa itu? Yaitu generasi pertama yang telah disaksikan keutamaan mereka dan kebaikan mereka melalui sabda Rasulullah SAW, seorang yang benar dan dibenarkan. Para sahabat, para ulama sepakat tentang hal ini, bahwasanya pijakan sunnah itu adalah mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir jam 10 sampai jam 10. Apa ya? Biasanya jam 10. Malah biasanya setengah 10 ya. Kalau ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan mereka itulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, li'annahum humul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat itu karena mereka lah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahidullah, dan berjihad bersama Rasulullah SAW, wa nasaruh, dan menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tahammalud din, dan mereka itulah yang memikul beban agama bersama Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali memikul beban agama, bahkan memikul siksaan, memikul musibah, memikul ujian, ketika di atas mereka diletakkan beban agama ini. Mereka yang paling pertama, mereka yang paling menanggung penderitaan dengan memegang Islam. Dan pengorbanan kita, beban yang ada pada kita ini belum seberapa. Belum ada yang dijemur seperti Bilal di atas padang pasir, ditindih batu yang besar dadanya. Apa ada dari antum yang ketika menjalankan al-haq disyarat sama ayah antum terlentangan di atas aspal? Ada? Paruh batu besar di dadanya? Belum ada. Belum ada seorang akhwat pun yang ditusuk sebagaimana Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal, ditusuk kemaluan yang datang tembus ke punggungnya karena menanggung beban agama. Belum ada yang disiksa seperti Khabbab bin al-Arat yang disetrika kepalanya dengan besi yang panas menyala. Belum ada. Mereka lah para sahabat yang menemani Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, menolong Rasulullah, menanggung beban agama ini. Wa naqulu lana, dan mereka lah yang menukilkan, membawa agama ini kepada kita. Wasatah bainana wa baina Rasulullah SAW, dan mereka lah yang menjadi perantara antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa sahabat kita tidak akan kenal agama. Tanpa sahabat kita tidak akan tahu bagaimana wudu yang benar, sholat yang benar, bahkan berakidah yang benar. Mereka lah yang menjadi perantara penyambung Rasulullah dengan umatnya. Jika demikian, kenapa kita tidak doakan mereka sebagaimana ayat tadi? Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil
para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurang 2 menit saya kasih khulasan dari apa yang kita bahas. Bahwasanya setelah kita kemarin membahas di antara prinsip sunnah adalah komitmen berpegang teguh pada jamaah. Maka pada hari ini kita bahas asas dari dibangunnya jamaah itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pondasi jamaah itu adalah mereka. Kemudian generasi yang ada setelahnya ini akan disebut jamaah ketika mengikuti mereka. Dan ketika kita mengikuti mereka, maka kita harus sabar, memikul beban. Tetap nanti akan ada cacahan, hinaan, serangan dan sebagainya akan menimpa orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Namun tetap sabar, berpegang teguh, karena itulah as-siratal mustaqim. Para sahabat di atas as-siratal mustaqim. Dan kita lihat para sahabat mendapatkan beban ketika memikul agama. Maka demikian juga orang-orang yang mengikutinya. Sehingga kita semestinya banyak mendoakan para sahabat. Selain mengikuti mereka, kita doakan para sahabat. Siapa yang telah kita mendoakan para sahabat artinya? Bangun, sholat, tahajud. Ada? Nggak ada. Ya. Ini yang bisa kita kaji 1 jam. Nggak rasa ya, saja. 1 jam. Kita lanjutkan pertanyaan atau tidak? Ditulis saja. Tulis ya. Silakan untuk bertanya secara tertulis atau di apa saja untuk ditulisnya. Sudah ada satu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap golongan mengaku ahlu sunnah wal jamaah dan mereka juga berdalil dari Al-Quran dan Hadis. Jadi apakah itu membedakan dengan golongan bid'ah? Mengapa orang yang mengikuti para sahabat itu cenderung kepada cenderung lebih sedikit? Kita bagi ada golongan yang mengikut yang mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ada golongan yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya ini sama. Namun sebagaimana kata pepatah Arab, kullu wasfin bilail. Setiap orang mengaku kasihnya Laila. Laila Laila bukan. Tapi Laila tidak mengakui sangkaan mereka. Ya, banyak orang mengaku kasih Laila, tetapi Laila tidak mengakui. Dan pengakuan tanpa bukti itu adalah ashabiyah, pengakuan yang sia-sia. Laila itu kekasihku, tapi Laila katakan dia itu bukan kekasihku. Pengakuannya sia-sia, bahkan menjadikan dia malu. Ya, seperti ini orang yang mengaku berdalil dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ternyata amalannya jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis, jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan menentang Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga pengakuannya tertolak. Maka ada mengatakan Al-Quran hujat laka wa alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujah atas kamu atau menghujatkan. Orang berkata dengan Al-Quran tapi amalannya sendiri bertolak belakang dengan Al-Quran.
Sebagaimana juga hadis. Ya. Kemudian orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sama seperti ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa sih? Dia itu orang-orang yang berpegang pada sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah, dan mereka tidak berpecah belah. Berjamaah di atas sunnah, di atas al-haq. Yang Rasulullah katakan ma'ana alaihi wa ashabi tadi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Lalu kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia beragamanya tidak sesuai dengan agamanya Rasulullah dan para sahabat. Dia akidahnya tidak sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabat. Maka ini pengakuan yang sia-sia. Lalu apa yang menjadi beda pengakuan dan yang orang asli, orang yang benar-benar di atas hak, tidak perlu ngaku-ngaku. Tapi buktikan dengan amal. Yang menjadi pembeda yang kita lihat amalannya. Dia yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu yang membedakan paling jelas sebagai Rasulullah katakan. Ma'ana alaihi wa wasbihi itu jadi garis pembatas. Dia sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian mengapa orang yang mengikuti para salafus saleh itu cenderung lebih sedikit? Ya Rasulullah katakan ada satu kelompok dari umatku. Satu kelompok dari umatku. Umat Rasulullah banyak, tetapi Rasulullah mengatakan Taifah min ummati, hanya sedikit. Dan memang Allah juga berfirman, kalau Allah berbicara tentang jumlah yang banyak, golongan yang banyak, pasti konotasinya buruk. Wa aktsaru minan nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, kan gitu. Wa aktsaru minan nasi la ya'qilun, dan kebanyakan manusia itu tidak berakal. Ketika Allah berbicara dengan menyebutkan jumlah, pasti konotasinya jelek. Wa in kunti aktsara man fil ardi yudiluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang, maka akan menyesatkan dari jalan Allah. Tapi kalau berbicara tentang jumlah sedikit, konotasinya kepada yang lain. Ini suratullah, mengikuti kebenaran jumlahnya lebih sedikit, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mencikapi perkataan ambil yang baik, buang yang buruk, padahal kita belum mengetahui maksud dari perkataan tersebut. Dan ini belum tahu. Ya, ini perkataan yang mengandung kejelekan. Saya ibaratkan antum punya nasi satu piring, kemudian dibirahi kucing. Mau nggak untuk ambil nasi yang bersih? Dipilih. Al-haq dan al-batil. Karena memang sebenarnya perkara yang halal dan yang haram itu jelas. Kita cari yang jelas saja. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamu katsirun minan nas. Rasulullah sudah sampaikan demikian. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di tengah-tengahnya di antaranya itu ada perkara-perkara yang mutasyabihat, yang syubhat. Lain makuhna kasaminan nas, yang tidak mengetahui perkara yang syubhat itu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Makanya jangan main-main. Saya ambil yang baik, buang yang buruk. Apa dia tahu? Rasulullah sudah mengatakan kebanyakan manusia tidak tahu. Maka kita kembali kepada Allah di sini. Yang hak sudah jelas, yang badal sudah jelas, haram sudah jelas, halal sudah jelas. Kita ambil itu aja yang jelas-jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kenapa
mau sok pintar, buang yang buruk, ambil yang baik. Kita tidak tahu yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Maka Rasulullah mengatakan, "Aman ittaqal syubhati, faqad istabra li dinihi wa irdihi." Maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat itu, terjaga akan terjaga kehormatannya dan terjaga agamanya. Antum ingin kehormatan dan agama antum terjaga kan? Jauhi syubhat itu. Jangan dekat-dekat dengan pernyataan seperti ini. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang mengambil perkara yang syubhat itu, dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Karro'iyar ahalul himan, seperti kambing yang digembala di tanah larangan. Di situ ada tanaman di tanah petani, antum gembala kambing di sini. Kira-kira kambing itu akan ke sana enggak? Antum jaga. Tapi suatu saat antum ngantuk, kambing itu akan makan tanaman orang. Itu susahnya menjaga diri dari syubhat seperti itu. Ya? Maka jangan coba-coba mengambil perkataan seperti ini. Perkara syubhat antum jangan dekat-dekat kalau antum tidak mau jatuh kepada yang haram. Lebih baik kalau kita syubhat supaya kehormatan dan agama kita terjaga. Jauh tidak usah. Yang halal aja yang jelas. Yang benar-benar di atas kebenaran ada. Kenapa yang itu kecil? Jangan. Ya. Ini biasanya untuk saya iklan ya. Dokter ini ya, dokter biasanya tidak tulis pesan. Ya, ini pertanyaan yang sudah sering ditanyakan. Ya, tentang Allah di atas arsy. Terkait dengan kita. Ada seorang yang dianggap seorang ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya orang yang meyakini Allah di atas arsy itu seperti keyakinan Yahudi dan Nasrani. Bahkan yang mengatakan orang yang meyakini Allah di atas arsy itu seperti sumpoko. Pernah dengar ya? Sebenarnya yang lebih tahu tentang Allah itu siapa sih? Allah sendiri. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kemudian siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah SAW diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan Yahudi dan Nasrani, iya, kalau Yahudi dan Nasrani ketika masa itu, di masa Nabi Musa, di masa Nabi Isa, mereka meyakini Allah di atas. Mereka meyakini Allah di atas. Maka ini terbalik. Kalau orang yang meyakini Allah di atas seperti keyakinan Yahudi dan Nasrani, iya, tapi Yahudi di masa Nabi Musa dan Nasrani ya di masa Nabi Isa, iya, meyakini Allah di atas lagi. Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu meyakini Allah di atas langit. Sedangkan yang tidak percaya siapa? Fir'aun. Kita balik kalau antum tuduh kami, ya kami mengikuti Nabi Musa meyakini Allah di atas kami, tapi antum mengikuti Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang diri yang mengatakan a'amintum man fis sama'i ayyahsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di atas langit, bahwa dia akan menjungkir kebalikkan bumi bersamamu sehingga tiba-tiba bumi berguncang? Surat Al-Mulk ayat 16. Allah sendiri mengatakan, kok kita berani-beraninya mengatakan Allah tidak ada di atas langit, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumul Rahmanu azhamu ahlal ardi wa yazhamukum man fis sama. Orang yang penyayang akan disayangi Ar-Rahman.
Sayangilah penduduk bumi, niscaya Rob yang berada di atas langit akan menyayangi kalian. Rasulullah yang mengatakan, Rob yang ada di atas langit. Bisa dipahami nggak Rob di atas langit itu? Bisa kita pahami Rob di atas langit iya. Kok berani-beraninya kita mengatakan Allah tidak ada di atas langit? Ini yang salah siapa? Kemudian lihat perkataan Fir'aun. Wa qala Fir'aun ya Haman, ya Haman, abdili sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai di pintu-pintu langit. Apa kata dia? Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adulluhu kadiban, sesungguhnya aku memandang Musa itu seorang pendusta. Surat Al-Mu'min 36-37. Maka di sini Imam Ibnu Abil Is mengatakan, barang siapa yang mendustakan ketinggian zat Allah di atas langit, yang dimaksud oleh golongan Jahmiyah, maka mereka termasuk pengikut Fir'aun. Sedangkan yang menetapkan ketinggian zat Allah di atas langit, mereka adalah pengikut Muhammad dalam syarah akidah Wahhabiyah. Jadi kalau orang yang menuduh seperti itu, orang yang mengaku Allah di atas langit itu seperti sesuatu ya itu biasa disebutnya. Ya itu yang menolak itu seperti Fir'aun. Coba yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini yang termasuk perkara syubhat. Maka kita tidak perlu dengan seperti ini. Seperti tadi disebutkan, tidak apa-apa itu diundang Ustaz itu kesini. Padahal kita tidak tahu juga syubhat perkara-perkaranya. Nanti kita ambil yang baiknya saja. Tahu betul yang baik yang mana. Seperti ya, nasi yang dikasih tai kucing kan. Mau kan? Maka dibuang tai kucingnya aja. Mau. Barangkali bakteri-bakterinya sudah menyebar, karena tidak tahu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Waduh, tulisannya kecil. Apa dalam bertanya gimana sikap kita apabila kita tinggal di lingkungan yang mana akidah dan mana saja tidak benar, belum pernah mengenal semua, karena masih sering mengadakan zikir apa jamaah musik, masih ada pada saat senang dan sering mengadakan lomba musik, mengadakan ya. Satu nama saya tidak mau ya. Dan gurunya pun menggunakan Ustaz Fulan. Di lingkungan sekolah ya. Sebenarnya begini Pak. Anak, istri, keluarga itu tanggung jawab amanah dari Allah. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Allah? Didiklah mereka. Didik yang dimaksud didik dengan apa? Dengan kebaikan. Agama dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, lingkungan yang benar, akhlak yang benar. Ini harus kita perhatikan. Bukannya karena saya model pesantren kemudian saya promosi, tidak, tapi itu kewajiban antum sekalian. Tidak mesti kemahan saya. Cilik lembaga pendidikan yang agamanya baik, terjaga lingkungannya, terjaga akidahnya, terjaga akhlaknya. Kalau tidak antum berdosa. Dayus, wayakul jannatan dayus, tidak masuk surga dayus. Orang yang membiarkan anak istrinya bermaksiat, membuat kedurhakaan,
membiarkan anaknya akhlaknya rusak, akidahnya rusak, dayus. Kadang-kadang kita ini salah. Anaknya ulangan, tadi ulangan nilainya dapat berapa? 5, nangis, cuma nggak pernah nanya, nak, kamu bisa wudhu yang benar atau belum? Nggak pernah. Lihat anak yang wudhu sembarangan, hatinya juga biasa aja. Lihat anaknya nggak sholat, biasa aja. Tapi lihat anak nilai matematikanya jelek, dia nangis. Salah, kita itu salah. Nah, maka kalau sudah terjadi seperti ini, lalu bagaimana? Kalau memang bisa dimungkinkan dia berpindah kepada lingkungan yang baik, itu lebih baik. Berpindah dari lingkungan yang jelek kepada lingkungan yang baik. Kalau memang dia tidak bisa melawan sama sekali, tidak bisa berdakwah di situ, tidak bisa dinasihati, lebih baik berpindah. Tapi kalau dia masih bisa bertahan dengan kebenaran, dengan akhlak yang baik dan sebagainya, dan dia bisa menasihati, dan dia karena ini kayaknya ini sebagai seorang anak, gitu ya, lebih baik memberikan masukan-masukan kepada orang tuanya, sampaikan keadaan-keadaan di sana, pahamkan orang tuanya tentang kebaikan, tentang kebenaran. Semoga Allah memberikan petunjuk doakan orang tua sehingga digunakan nantinya agar tidak mempertahankan antum di situ. Sekolah yang diajari musik harus jangan. Ya, ini jawaban anak. Tadi ada yang berbicara apa ya? Udah ya? Ini boleh saya bicara? Ada 2 pertanyaan ini. Yang satu tentang sholat, tapi tulisannya itu nggak bisa baca ya. Mungkin aku tekan bisa baca. Ya. Ini yang satu pertanyaan tentang sholat. Yang satu lagi tentang ketaatan kepada pemimpin. Ini sering juga ditanyakan. Ya. Apakah wajib taat kepada pemimpin yang zalim? Iya, wajib taat. Bahkan pemimpin yang tidak punya adab, akhlak yang kuat. Cara Rasulullah bersabda, "Wa in ta'amara 'alaikum Abdul Habashi." Walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu Abdul Habash, seorang budak dari Habasyah. Kenapa Rasulullah mengambil contoh budak Habasyah yang di sini? Ya karena kebodohan mereka, kurangnya adab mereka dan sebagainya. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, ada para ulama mengatakan budak itu tidak berhak menjadi pemimpin. Budak tidak berhak menjadi pemimpin. Makanya Rasulullah menyebutkan wa in ta'amu 'alaikum Abdul Habash. Walaupun yang memerintah kamu itu seorang budak dari Habasyah, seorang budak tidak boleh jadi pemimpin, tidak boleh jadi apa istilahnya penguasa. Tapi ketika dia jadi, Rasulullah mengatakan taat. Wasab taat. Wa in ta'amara 'abdul habash, wa in ta'amara 'alaikum 'abdul habash. Walaupun yang menjadi pemimpin putra budak Habasyah, kamu harus wasab taat. Padahal aslinya budak Habasyah itu tidak berhak menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau dia jadi pemimpin, kita harus mendengar dan harus taat. Kemudian tentang pemimpin yang zalim. Kezaliman pemimpin kita, anggaplah pemimpin kita zalim. Itu setingkat apa sih? Apakah ada barang kita yang diambil secara paksa? Atau istri antum diambil secara paksa? Atau punggung kita dipukul? Iya, pernah untuk dipukul punggungnya sama pemimpin kita. Presiden dan misalnya. Pernah? Tidak ada. Padahal Rasulullah bersabda, "Yakunu ba'dil a'immatu." Akan ada sepeninggalku a'immah, pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya, yang mereka itu apa istilahnya tidak mendapat petunjuk
petunjukku. Petunjuk itu misalnya dalam ilmu, dalam amal, dalam memimpin dan sebagainya tidak berdasarkan petunjuknya Rasulullah SAW. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak pula melaksanakan sunnah-sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi husmanil ins, dan nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya itu hati setan, namun jasadnya jasad manusia. Walaupun kaifa asnafnya Rasulullah. Kemudian aku berkata, riwayat tadi sini berkata, maka Rasulullah, apa yang aku harus lakukan jika ketemu di zaman seperti itu? Zaman yang ada pemimpin yang tidak menjalankan petunjuk Rasulullah, tidak menjalankan sunnah Rasulullah, bahkan hatinya hati setan. Kalau ketemu yang demikian, bagaimana wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan, tasma'u wa dengarlah dan taatlah li amiri wa in duriba dhahraka, dengarlah dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun dipukul punggungmu, wa akhidha malaka, yang diambil hartamu, wasma wa tetap dengarlah dan taat. Tetap dengarlah dan taatlah. Ini harus sahih riwayat Muslim. Sekarang ini orang-orang ngejek, selagi-lagi yang diejek Salafi dengan nyinyir. Ya itu orang yang sabar di mungkin sabar ini ejekan mereka. Orang-orang Salafi itu biasanya bisa mengatakan sabar ketika pemimpin dolim. Yang mengatakan Nabi loh. Ini yang mengatakan Nabi. Mulut-mulut mereka itu lancang. Masuk yang katakan Nabi mereka berani ngejek. Kalau Salafi itu kalau didolim pemimpin sabar, dipukul punggungnya sabar, diambil hatinya sabar, itu Salafi. Masya Allah. Kita istirja. Kita berlindung dari ucapan kotor seperti ini. Nabi, bukan Sahih Muslim. Nabi yang ucapkan. Kita disuruh seperti ini. Bukan kayak mereka. Harga naik sedikit maunya muntah. Ya, baru harga naik, BBM naik berontak. Kita mengikuti Rasulullah SAW bukan mengikuti nafsu, bukan mengikuti perasaan. Beragama itu bukan dengan perasaan, bukan dengan nafsu, tapi mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jika Rasulullah saja mengatakan sabar, taatlah, dengarkan dan taat. Masa kita mau mencontoh siapa? Gitu ya? Apa yang satu pertanyaan tadi anak nggak bisa jawab? Tolong ditulisin balik ya, diketik yang bagus. Nggak saya bisa baca. Dia yang bisa sampaikan masih ada jadwal nanti di Bapak Supak. Ini adalah ada yang tidak berucapkan jasa mengucapkan jasa kepada peserta kuliahnya yang menyampaikan materi kepada kita. Mudah-mudahan materi tersebut bisa kita pahami dengan benar dan bisa kita ambil dalam pemahaman. Kembali ke dia, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca al-Qur'an majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.